dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Naharudin Arsyad SPD MPD serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Pada hari ini saya Lailatul Azizah dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan mengenai realisasi Pancasila. Adapun subbahasan yang akan kami bahas nanti yaitu yang pertama, realisasi dan penjabaran Pancasila yang objektif, yang kedua, realisasi dan penjabaran Pancasila yang subjektif, yang ketiga, internalisasi nilai-nilai Pancasila, yang keempat, proses pembentukan kepribadian Pancasila, yang kelima, sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Katrina KH, NPM 220 1320 105. Saya akan mempresentasikan tentang realisasi dan penjabaran Pancasila yang objektif. Realisasi serta pengalaman Pancasila yang objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praksis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukan sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang realisasi konkretnya merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Oleh karena itu, implementasi Pancasila yang objektif ini berkaitan dengan norma-norma hukum dan moral, secara lebih luas dengan norma-norma kenegaraan. Pancasila yang objektif itu dapat terlaksana dengan baik manakala tercapainya suatu keseimbangan dan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk sinergi dalam suatu bentuk kehidupan yang memiliki keseimbangan kesadaran wajib hukum dengan kesadaran wajib moral. Realisasi dan pengalaman Pancasila secara objektif berkaitan dengan pemenuhan wajib hukum yang memiliki norma-norma yang tertuang dalam suatu sistem hukum positif. Aktualisasi subjektif lebih menentukan keberhasilan aktualisasi Pancasila yang objektif, dan tidak sebaiknya dapat juga dikatakan bahwa aktualisasi secara objektif itu akan berhasil secara optimal bila mana didukung oleh aktualisasi atau pelaksanaan Pancasila subjektif. Hal ini mengandung arti bahwa dalam merealisasi yang objektif, selain penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara juga harus diwujudkan dalam moralitas para penyelenggaraan negara. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kristina Marta Etinova, NPM 22013203118. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu dengan tema realisasi dan penjabaran Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, setiap orang Indonesia. Dalam inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib
Dalam hal ini berkaitan pada diri seseorang adalah sikap dan tingkah laku dalam realisasi Pancasila secara subjektif yang disebut moral Pancasila. Jadi, aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral. Jadi, saya ulangi, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral. Dalam pengamalan Pancasila perlu diusahakannya adanya suatu kondisi individu akan adanya kesadaran untuk merealisasikan Pancasila. Jadi, kesadaran adalah hasil perbuatan akal, yaitu pengalaman tentang keadaan-keadaan yang ada pada diri manusia. Jadi, keadaan-keadaan inilah yang menjadikan objek dari kesadaran dan berupa segala sesuatu yang dapat menjadi sumber pengalaman manusia. Aktualisasi serta pengalaman itu bersifat jasmaniah maupun rohaniah dari kehendak manusia. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dodovikus Irfan Humbalang Andung, NIM 22010003-2009-3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang dimaksud dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila yaitu realisasi nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia, perlu secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik di sekolah maupun dalam masyarakat dan keluarga, sehingga dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kesadaran. Yang ketiga, ketaatan. Yang keempat, kemampuan kehendak. Dan yang kelima, watak dan hati nurani. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Delti Jania, biasa dipanggil Delti. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu proses pembentukan kepribadian Pancasila. Kepribadian dan ketahanan ideologis adalah sebagai berikut. Proses penghayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan yang lengkap dan jelas tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila. Kemudian diserapkan dan dihayati sehingga menjadi suatu kesadaran, yaitu orang selalu dalam keadaan mengetahui keadaan diri sendiri, memahami, serta memiliki pengetahuan Pancasila. Kemudian ditingkatkan ke dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan, yaitu suatu keadaan yang harus senantiasa ada untuk merealisasikan Pancasila. Kemudian diusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan. Kemudian ditingkatkan menjadi mentalitas, yaitu selalu terselenggaranya kesatuan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya terdapat nilai agama dan nilai luhur bangsa akan membentuk kepribadian anak bangsa sehingga menjadi benteng terhadap hal-hal negatif yang ada di lingkungan sekitar. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Maria Susana Aprita Buko, NPM 22010000320129. Saya akan mempresentasikan tentang proses sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Secara sistematik, wujud sistem sosial kebudayaan dalam pembudayaan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Sistem nilai atau pembudayaan nilai-nilai Pancasila. 2. Sistem sosial atau pembudayaan Pancasila pada hidup sosial. 3. Wujud fisik atau pembudayaan Pancasila dalam pembudayaan wujud budaya fisik. Berikutnya, epistemologi realisasi nilai-nilai Pancasila. Sistem epistemologi dalam realisasi Pancasila adalah Pancasila sebagai sistem nilai, kemudian dijabarkan dalam norma dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang lazimnya sebagai yang kemudian dijabarkan
dalam suatu realisasi praksis atau dalam suatu pengalaman yang bersifat konkret dan empiris. Berdasarkan sistem tersebut, maka realitas, realisasi, sosialisasi, dan pembudayaan Pancasila tidak mungkin secara langsung dapat diamalkan, sehingga harus melalui transformasi dari sistem nilai, norma, kemudian dijabarkan dalam suatu realisasi yang bersifat praksis. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Jadi teman-teman sekalian, setelah Anda melihat bagaimana cara merealisasikan Pancasila, ada poin utama yang perlu Anda ingat. Realisasi Pancasila merupakan suatu tindakan implementasi menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan, baik dalam bidang tertinggi yaitu negara, mulai dari badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta sampai ke tingkat terendah yaitu keluarga. Realisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan secara bertahap, supaya dapat berlangsung secara mendalam dan merasuk ke dalam hati dan pikiran serta menjadi kebiasaan seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.